Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran dua rumah serta gudang mebel di Jalan Banjar Sugihan, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Api mudah membesar karena gudang menyimpan bahan yang mudah terbakar seperti kayu serta busa kasur. Kebakaran ini juga menyebabkan kemacetan di Jalan Banjar Sugihan karena banyaknya warga yang menonton. Api berhasil dipadamkan setelah 17 mobil pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Ini di belakangnya itu ada gudang kayu-kayu 2 lantai. Yang di depan satu, di belakang itu 2 lantai model L. Yang terlibat sebelahnya ini. Sebelahnya terlibat tapi rumahnya kosong. Terus sama di dalam ini masuk ada rumah kosong juga yang habis dikontrak, kontraknya sudah selesai. Masuk gang ini tuh ada rumah di dalam. Itu juga habis. Sementara itu, kebakaran juga menghanguskan gudang mebel di kawasan Jalan Masjid Ulayat, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api terus membesar dan melahap seluruh isi gudang serta 1 unit mobil pickup. Diduga api berasal dari pembakaran tumpukan serbuk kayu. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Api dengan cepat membakar sebuah rumah makan di kawasan Jalan Kalibata Utara 2, Pancoran, Jakarta Selatan dini hari tadi. Cepatnya api membesar membuat sebuah mobil yang terparkir di dalam rumah makan tidak dapat diselamatkan dan hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan memadamkan api. Objek tersebut ada orangnya nggak sih Pak yang tinggal? Tidak ada Pak, alhamdulillah kami informasi dari yang punya rumah tidak ada yang tidur situ. Masih itu dalam keadaan kosong ya Pak? Itu informasi tapi kita masih belum percaya banget. Kita selidikin lagi, cek lagi kembali berurutan dari belakang ke depan. Alhamdulillah ternyata tidak ada. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun diduga api berasal dari konsleting listrik. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 truk terjadi di Jalan Raya Balong Bendok, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat truk berwarna putih melaju dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Diduga sopir mengantuk hingga mengakibatkan truk oleng ke kanan dan menabrak truk lainnya dari arah berlawanan. Petugas dibantu warga mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit kabin. Gimana jadi tadi? Ini tujuh mereka itu kan ngantuk klason niku. Napa pagangnya ten mawon, Pak. Olenganan. Nggih. Lah kula kon gua ngiri lah niki kena pecahan spion kulon. Berarti tabrakan pertama kena di sebelah mana? Spion, Pak. Depan. Nggih. Spion depan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini, sementara korban luka telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah meminta keterangan dari ketiga sopir truk yang terlibat kecelakaan. Dari Sidoarjo. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, saya Anggi Pasaribu. Pemirsa yang akan memperbarui informasi Anda untuk iNews yang hari ini selama 2 jam ke depan. Dan selain tiga informasi tadi pemirsa, kami masih ada informasi lain ini terkait dengan ya, pemirsa, kita awali informasi pertama hari ini dari sebuah truk tangki Pertamina bermuatan gas LPG pemirsa terbakar dan nyaris meledak di Jalan Pantura, Jawa Barat. Dan akibat insiden ini pemirsa lalu lintas di lokasi pun sempat macet. Sebuah truk tangki bermuatan minyak sawit menabrak rumah warga dan seorang pengendara motor di Jalan Raya Banjaran, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Detik-detik truk menabrak rumah dan pengendara terekam kamera pemantau di lokasi. Kecelakaan ini terjadi saat truk tangki melaju dari arah Pangalengan menuju Banjaran. Tiba-tiba truk hilang kendali hingga menabrak pengendara motor dan rumah warga serta mobil yang terparkir di halaman rumah. Kendaraan truk tangki tersebut melaju dari arah Cimaung menuju Banjaran dengan kecepatan sedang. Pada saat melaju tersebut
pengemudi kendaraan tangki diduga lalai dan kurang hati-hati sehingga tidak menguasai kendaraannya, tiba-tiba kendaraan pindah jalur. Korban tewas dan luka dilarikan ke rumah sakit sementara sopir truk diamankan polisi. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat truk tangki Pertamina yang bermuatan LPG terbakar di jalur Pantura, Kecamatan Pusaka Negara, Subang, Senin siang tadi. Kepulan asap langsung menyelimuti bagian tangki truk dan dikhawatirkan memicu ledakan. Beruntung tim pemadam kebakaran segera datang dan berjibaku memadamkan api. Kebakaran dipicu truk alami pecah ban saat melaju dari Indramayu menuju Jakarta. Percikan api akibat pecah ban inilah yang memicu kebakaran tangki. Kejadian di awal mula itu dari ban kendaraan yang membawa gas LPG itu kemudian meletus sehingga adanya percikan-percikan api yang membawa gas ini. Namun itu sumber api bukan dari gas tapi dari putaran ban, gesekan ban. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun arus lalu lintas kedua arah di jalur Pantura sempat macet. Polisi lantas memberlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kemacetan. Ya, beralih ke informasi lain, pemirsa, kejuaraan balap motor road race di Nrekang, Sulawesi Selatan ini berakhir ricuh karena penonton dan pembalap saling baku hantam. Kejuaraan balap motor Kapolres Nrekang Cup Road Race 2022 yang digelar di sirkuit Galonta, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat salah satu pembalap hendak menikung, tiba-tiba seorang pria dari arah penonton masuk ke lintasan dan menghadang pembalap itu. Korban tiba-tiba dikeroyok penonton yang berada di lokasi tersebut. Pihak keamanan tidak mampu meredam amukan penonton yang ikut mengeroyok pembalap dari Kecamatan Nrekang itu. Diketahui kejadian itu dipicu saat pembalap asal Sudu tidak terima dijatuhkan oleh pembalap asal Kecamatan Nrekang yang jadi korban pengeroyokan. Terkait insiden pengeroyokan terhadap pembalap yang terjadi kemarin atas kesigapan panitia serta aparat keamanan TNI Polri dibantu Satpol PP, dan hal ini dapat diselesaikan secara damai di sekretariat panitia yang dihadiri juga oleh orang tua pembalap sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan selesai dalam keadaan aman dan lancar. Satu penonton yang diduga ikut mengeroyok pembalap tersebut diamankan agar tidak membuat kericuan kembali. Sementara kedua pembalap yang berselisih sudah didamaikan. Selain kericuan, saat balapan berlangsung, satu penonton yang berada di pinggir sirkuit tertabrak ketika dua pembalap saling bersenggolan hingga terjatuh. Penonton yang terluka pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sementara itu seorang petani ditemukan tewas di rumah sawah di Pindrang, Kabupaten Sulawesi Selatan, pemirsa, dan tewasnya petani diduga karena keracunan usai menabur racun hama. Warga Lampa Timur, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan geger dengan penemuan seorang petani yang tewas di rumah sawahnya. Korban bernama Sape, pria berusia 60 tahun ini tergeletak tak bernyawa di rumah sawah. Pertama kali korban ditemukan oleh kerabatnya yang mencarinya karena hingga malam korban belum kembali pulang. Warga pun langsung melaporkan kejadian ke polisi. Petugas yang datang langsung mengevakuasi jenazah korban. Kalau dugaan sementara diperkirakan karena korban ini dia punya sawah di samping rumah sawahnya, diperkirakan dia telah menghambur racun jenis korban. Diperkirakan jenis korban lah yang menyebabkan sehingga dia meninggal karena terdapat busa dalam mulut. Dari penyelidikan sementara polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara, korban meninggal karena menghirup racun anti hama yang ia gunakan untuk sawah miliknya. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan oleh pihak keluarga. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pemuda menjadi korban penelusuran usai menonton konser di Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan ini satu korban berhasil dilarikan ke rumah sakit, sementara satu korban lainnya meninggal dunia. Dan diduga perkelahian ini akibat dendam yang lama.
Udah gitu, kampung 8. Kampung 8, Dusun Merene, nih. Iqbal Firdaus, warga Dusun Muara Enim, Sumatera Selatan, ditemukan tewas mengenaskan dengan 3 luka tusukan di bagian dada, kepala, dan pinggang. Iqbal diduga menjadi korban perkelahian usai menyaksikan konser di lapangan Gor Pancasila Muara Enim. Tidak hanya Iqbal, rekannya bernama Dani juga menjadi korban namun berhasil diselamatkan warga. Berdasarkan penyelidikan sementara, korban bersama rekannya ditusuk oleh pelaku yang sebelumnya berseteru saat menonton konser. Pelaku menyerang kedua korban secara membabi buta dan langsung melarikan diri. Pada kasus ini kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengantongi beberapa nama yang belum bisa disebutkan. Kalau dugaan sementara motif dari kejadian ini apa, Pak? Jadi dugaan sementara motif yang kami dapatkan informasi di lapangan yaitu dendam lama yang bersangkutan, karena juga dinilai ada beberapa perkelahian di luar dari permasalahan utama. Itu bisa jadi motif sementara yang dapat kami simpulkan. Petugas kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku dan masih memburu keberadaannya. Sementara korban meninggal dunia telah dikebumikan oleh pihak keluarga. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polres Gresik akhirnya berhasil meringkus tersangka pelaku pembunuhan wanita yang dibungkus di dalam tas plastik, pemirsa. Dan ternyata tersangka pelaku ini merupakan suami siri korban. Dan kini polisi tengah menyelidiki motif dari pembunuhan tersebut. Tersangka pembunuh seorang wanita di Gresik, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan Hendro Setiawan yang diamankan di rumah persembunyiannya di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku pembunuh Eli Prasetyaningsih tak lain adalah suami sirinya. Untuk HS sudah kita amankan dan sampai sekarang pendalaman. Jadi motif dan yang lainnya sementara masih pendalaman, dan yang utama adalah kita selama 3 hari 4 hari ini alhamdulillah bisa menangkap pelaku tersebut. Yang bersangkutan mengakui kalau dia membangun mayat tersebut dengan memakai tas dan memakai motor ini. Sebelumnya pada tanggal 7 September lalu, warga digemparkan dengan penemuan jenazah di pinggir jalan di Desa Geluran Ploso, Gresik, Jawa Timur. Jenazah bernama Eli Prasetyaningsih ditemukan dalam kondisi memprihatinkan karena dimasukkan ke dalam tas plastik dan dibuang ke jalan. Petugas yang datang langsung mengevakuasi dan memburu pelakunya. Kini pelaku yang sudah diamankan petugas diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menemukan jasad pria tergeletak di aliran Sungai Cidurian, Bogor, Jawa Barat, dan saat ditemukan jenazah dalam kondisi penuh luka di bagian kepala. Seorang warga yang tengah mencari pasir terkejut saat menemukan jasad pria tergeletak di Sungai Cidurian, Bogor, Jawa Barat. Warga yang panik langsung melaporkan kejadian ke perangkat desa. Tak berapa lama, warga sekitar langsung mengurumuni jasad. Polisi yang tiba pun segera mengevakuasi jenazah dan memeriksa sejumlah saksi. Mayat yang memang sudah tergeletak dengan luka-luka di kepala. Itu pertama kali ditemukan sama siapa, Pak? Pertama kali ditemukan oleh Pak Mukri ya. Pak Mukri itu seorang penambang pasir ya, yang biasa nambang di Kali Cidurian gitu, sekitar jam 9, dan beliau langsung melaporkan kepada Bapak RT. Dan waktu itu memang kebetulan saya juga lagi ada di kantor ya, dan alhamdulillah saya langsung menghubungi pihak Babin Kamtibmas dan Babinsa ya. Dan waktu dan keterangan para saksi bahwa korban atas nama Adit, umur 32 tahun, warga Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya. Keterangan dari bapaknya korban mengatakan bahwa kemarin sore pukul 17 korban meninggalkan rumah dan tidak kembali sampai sekarang. Korban, menurut keterangan dari orang tuanya, bahwa korban mengalami sakit gangguan jiwa sudah 6 tahun.
Petugas menduga jasad pria yang diperkirakan berusia 35 tahun ini dibuang pada malam hari dan meninggal karena tindakan kriminal. Jasad korban kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Kasus kini ditangani kepolisian sektor Cigudeg. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.